sesuatu yang cantik untuk memimpin doa. Ingat kesepakatan kita, yang memimpin doa orang yang selalu menyelesaikan tugas diskusi paling akhir di setiap pertemuan. Jadi kalau minggu sebelumnya yang selesai tugas diskusinya yang paling akhir itu kelompoknya Feli, sehingga hari ini yang memimpin doa pembuka itu adalah Feli. Silakan. Kami juga. Ya Tuhan, nama-Mu kami puji, esok dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan. Terima kasih. Saya panggil nama. Kalau saya panggil, kalau selama ini yang sering kita buat, kalau namanya dipanggil, selalu sebut kata yang baru. Kalau hari ini rubah ya, sebut atau kamu ungkapkan bagaimana suasana hati hari ini. Misalnya senang, bahagia, rindu, sedih, marah. Bisa paham? Bisa. Kayak suasana hati hari ini. Viola, Nerlis, kita akan membahas tema tentang sengsara dan wafat Yesus. Tema tentang, coba sebut sama-sama dulu temanya. Sengsara dan wafat Yesus. Sengsara dan wafat Yesus. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut tentang tema ini, minggu sebelum pertemuan kita hari ini kita membahas tema tentang panggilan dan perutusan para murid Yesus. Masih ingat dengan tema minggu lalu? Masih ingat? Masih. Tema tentang apa? Panggilan dan perutusan. Ya, tentang panggilan dan perutusan murid Yesus. Kalau masih ingat, coba ini perhatikan pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, kira-kira dalam tema yang minggu lalu itu, bagaimana tanggapan para murid terhadap panggilan Yesus? Bagaimana tanggapan dari para murid terhadap panggilan Yesus? Coba Destri. Ada yang ragu-ragu menurut Destri. Coba yang lain. Coba Viola. Ada yang tidak percaya. Elvin. Ada yang langsung mengiyakan. Ada yang langsung mengikutinya tanpa ragu-ragu. Tepuk tangan dulu untuk baik, kita lanjut ke pertanyaan yang berikut yang berhubungan dengan tema minggu lalu. Apa sajakah syarat-syarat untuk mengikuti Yesus? Syarat-syarat untuk mengikuti Yesus. Coba Allah. Menurut Allah yang pertama itu rela menderita. Coba. Nama siapa? Celi, saya lupa ya karena terlalu banyak. Celi. Coba Celi. Selalu berbuat baik. Coba yang lain. Celsa. Rela meninggalkan segala-galanya. Rela meninggalkan segala-galanya. Felin. Menyangkal diri. Menyangkal diri. Apalagi itu saja. Coba kita sebut ulang ya. Yang pertama. Rela Mengikuti Yesus pelan-pelan. Syarat-syarat mengikuti Yesus yang pertama. Menderita atau rela memangkul salib. Yang kedua. Rela
Penderitaan apa yang pernah kalian alami selama ini? Yang pernah dialami? Coba Silvan. Sorry, bukan Silvan. Cenli, coba. Cenli ini pernah menderita sakit. Kira-kira Cenli selama ini pernah sakit. Bagaimana sikap di saat mengalami penderitaan itu, di saat mengalami sakit? Sikap di saat kita mengalami sakit itu kira-kira bagaimana selama ini? Menanggapinya secara positif atau bagaimana? Tidak merasa bahagia, putus asa, pernah ingin bunuh diri? Nah. Baik, kita lanjut. Ini saya sedikit penegasan mengenai ini. Jadi dalam menjalani hidup ini, setiap manusia itu di saat menghadapi penderitaan, menghadapi cobaan hidup, memiliki tanggapan yang berbeda-beda. Ada yang menanggapinya secara positif, ada yang menanggapinya secara negatif. Dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tabah, tegar, kuat. Itu contoh sikap positif. Kalau kita yang di kelas ini selama ini selalu menanggapi cobaan hidup dengan sikap positif, Selalu atau kadang-kadang? Kadang-kadang. Sebagai manusia yang tidak sempurna sih seperti itu. Dan ingat kata kuncinya, penderitaan itu melekat di dalam diri manusia. Kau kemana saja, di mana saja, penderitaan itu pasti kamu alami. Bisa pahami? Kemana saja, mau jadi apa saja, mau jadi kepala sekolah, jadi presiden, pasti akan mengalami penderitaan. Sekarang agar materi kita ini lebih kita dalami lagi, saya akan sampaikan apa tujuan dari tema kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran, tujuannya yaitu hari ini. Coba Silvan. Tujuan pembelajaran memahami makna peristiwa, sengsara, wafat, kebangkitan serta kenaikan Yesus Kristus sebagai puncak kebebasannya sehingga dapat menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Memahami makna peristiwa, sengsara, wafat, kebangkitan serta kenaikan Yesus Kristus sebagai puncak kewartaannya sehingga dapat menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan pembelajaran. Sekarang dari tujuan ini, apa indikator yang mau kita capai? Apa hal-hal penting yang harus kita ingat dari tema yang kita pelajari hari ini? Ada 5 indikator atau ada 5 hal yang harus kita ingat. Yang pertama, kita mampu menyebutkan contoh sikap positif dan negatif dalam menghadapi penderitaan. Yang pertama. Yang kedua, menyebutkan orang atau kelompok yang menerima dan menolak pewartaan Yesus. Yang ketiga, menjelaskan dua peristiwa penting yang dilakukan Yesus sebelum Dia menderita sengsara. menjelaskan 2 peristiwa penting yang dilakukan Yesus sebelum menderita sengsara. Yang keempat, Menjelaskan sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan. menjelaskan sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan. Dan yang terakhir, Melayani Yesus dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan teks kitab suci mengamalkan segala penasihat dan berbagai kesulitan. ini ada 5. Ini Indikator. 5 hal yang harus kita capai. Resah, maka sekarang kita duduk di dalam kelompok. Kita duduk dalam kelompok sesuai kelompok yang telah dibagikan selama ini.
pertama dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Coba kamu kelompok yang duduk ini, yang sedang mendengarkan temannya itu perhatikan. Dari teks ini, saya minta kita untuk baca secara bergantian, tapi sampai ayat 10 saja. Bisa? Secara bergantian. Yang laki-laki ayat genap, yang perempuan ayat ganjil. Paham? 2, 3. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah sudah membantu. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkan. 4. Sikap apa saja yang dapat kalian lakukan dalam meneladani sikap Yesus ketika menghadapi penderitaan? Sikap yang dapat kami lakukan dalam meneladani sikap Yesus ketika menghadapi penderitaannya adalah tetap tabah dalam menghadapi penderitaan dan disertai sikap penyerahan diri kepada Tuhan, berani menghadapi risiko demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Kita diajak untuk tetap solidar terhadap mereka yang miskin, menderita, tertindas, dan yang membutuhkan pembebasan dalam hidupnya, meskipun kita sendiri juga mengalami penderitaan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, waktu dan kesempatan kami berikan. Mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi atau mau bertanya mengenai hasil diskusi mereka tentang teks kitab suci. Tidak ada. Baik, kalau begitu kita tepuk tangan untuk silakan. Teks kitab suci. Sekarang kita akan bersama-sama menyimpulkan materi kita pada hari ini. Kita bersama-sama, bukan saya, karena kita tadi sudah mendalaminya secara bersama-sama mengenai tema yang kita pelajari hari ini. Indikatornya tadi ada 5. Coba sebutkan. Yang pertama tadi, kita akan menyebutkan contoh sikap positif dan negatif menghadapi penderitaan. Yang kedua, menyebutkan kelompok orang yang menolak dan menerka perbuatan. Yang ketiga, ya, meskipun kita sendiri juga mengalami penderitaan. Jadi materi kita hari ini sampai di sini. Untuk itu, saya minta kalian untuk merefleksikan segala proses pembelajaran kita hari ini. Baik, jangan dulu ditulis. Sekarang, coba kita hening sejenak. Kita tutup mata untuk merefleksikan segala kegiatan KBM kita, segala kegiatan proses belajar mengajar kita hari ini. Silakan tutup matanya, kita hening sejenak. Dengarkan apa yang saya sampaikan, resapi itu dalam. Anak-anakku yang senantiasa dikasihi Tuhan, hari ini kita telah belajar memahami konsekuensi atas pewartaan Yesus. Sungguh, Yesus harus menanggung konsekuensi yang luar biasa untuk pewartaannya. Kita harus mengalami suatu penderitaan yang tak terperikan. Ia dihina dan disiksa, ia tak bersalah, tetapi diperlakukan seorang penjahat. Ia harus mengalami kematian di kayu salib. Dosa-dosa dan kesalahan kita lah yang ditanggungnya. Apakah balasan kita atas apa yang telah dilakukan Yesus? Ingatkah kalian bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi penderitaannya? Beranikah kalian meneladani sikap Yesus dalam menghadapi atas pengorbanan Yesus? Tulislah puisi sebagai ungkapan rasa syukur kalian atas pengorbanan
puji dan syukur kepadamu. Hari ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk belajar memahami akan konsekuensi karya perkataan Yesus. Bantulah kami ya Bapa. Silakan istirahat. Terima kasih.